Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zindri Batansori dengan NIM akhiran 019 kelompok 19 dan shift 3. Nah, di sini saya akan menyelesaikan suatu tugas mingguan yang dimana untuk tugas mingguannya itu sendiri dan di sini ada dua soal. Yang pertama, soal pertama itu ada PT Valion Part Indonesia merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang menggunakan tiga jenis material dalam produksi komponen rem. Perusahaan ingin mengetahui apakah jenis material berpengaruh terhadap kekuatan tekan komponen MPA. Lalu hasil pengujian kekuatan tekan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel kekuatan tekanan MPA. Dan ada baja karbon, aluminium alloy, dan stainless steel. Dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis material. Nah, di sini kita pertama akan membuat atau menyalin tabel ke dalam Excel. Kita nih seperti ini. Nah, ini untuk tabel yang tadi ini kita salin ke dalam Excel. Lalu si Excel ini kita simpan bersamaan dengan file RStudio. Kita buat folder di dalam disatukan gitu dengan RStudio-nya. Nah, sekarang kita masuk ke RStudio-nya. Nah, di sini pertama kita akan menginstal package dan install package readXL dan install package car. Yang dimana untuk install package readXL ini dia artinya akan membaca file yang bernama Excel. ReadXL dia akan membaca file yang format Excel. Terus di sini ada install package car. Ini kita running aja. Nah, di sini kita tunggu dulu buat menginstal package-nya karena cukup memakan waktu juga. Nah, di sini kita udah menginstal si package-nya. Lalu sekarang kita aktifin nih untuk si XL dan si library car-nya. Nah, ini kan kita udah aktifin juga. Sekarang kita masuk ke soal nomor satu, yang dimana pertama kita tuh akan menginput data Excel. Nah, dengan sintak soal satu read XLX, read XLSX. Nah, artinya dia akan membaca Excel yang judulnya itu adalah tugas mingguan modul 4 statis. Nah, yang terus juga dia akan membaca di sheet 1 doang. Sekarang kita running dulu. Nah, ini tuh dengan catatan si file Excel tadi itu kita nyimpennya tuh bersamaan dengan RStudio-nya, file RStudio-nya gitu. Nah, lalu sekarang kita akan memasukkan variabel faktor dan dependen. Ini kita masukin dulu jenis material, S faktor, jenis material. Lalu ada kekuatan tekanan, S numerik. Kenapa S numerik? Karena si kolom si kekuatan tekanan MPa ini dia diisi dengan angka gitu teman-teman. Jadi kita masukin sintaknya S numerik. Lalu sekarang akan menguji homogenitas varians Leven test yang dimana jika P value-nya itu lebih besar daripada 0,5 maka variansnya homogen, dan jika dia kurang dari 0,5 maka varian itu bukan homogen ya. Sekarang kita running dulu aja. Nah, di sini kita udah dapet nih untuk si Leven test-nya. Dia kan menghasilkan output sebesar 0,512. Yang artinya nilai P ini, nilai P ini tuh lebih besar daripada 0,05. Nah, sehingga untuk H0 itu diterima. Yang artinya varians data antar kelompok jenis material bersifat homogen. Gitu, teman-teman. Berarti asumsinya
itu homogenitas varians pada ANOVA itu terpenuhi. Nah, sekarang kita lanjut ke uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas ini menghasilkan angka 0,1179. Nah, yang artinya nilai p-value ini kan dia lebih besar daripada 0,05 kan. Yang artinya eh lebih kecil ya teman-teman. Ini kan 0,01 dan ini 0,05. Dari mana dia tuh artinya lebih kecil. Artinya ketika p-value-nya lebih kecil daripada 0,5, dia H0-nya ditolak dan artinya tidak berdistribusi normal kan ini. Lalu yang ketiga itu adalah penyusunan model ANOVA satu arah. Nah, ini kita running dulu. Nah, ini kita menghasilkan value-nya F value-nya itu adalah 1674,8 dan ini menghasilkan 2, sekian ya teman-teman, 2,69 pangkat 15 ya sekian lah pokoknya. Nah ya artinya H0 ini tidak terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekanan antar jenis material dan H1-nya itu terdapat perbedaan rata-rata. H1-nya terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekanan antar jenis material. Nah, yang artinya nilai P, nilai P ini, P value itu sebesar 2,69 lebih kecil daripada 0,05. Nah, artinya H0 ini ditolak. Jadi, dia tuh terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekanan yang signifikan pada setiap jenis materialnya. Itu. Dan kesimpulannya, jenis material ini berpengaruh sangat signifikan terhadap kekuatan tekanan MPa. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini itu ada PT Osek Manufacturing memproduksi komponen kampas rem kendaraan perusahaan menggunakan beberapa jenis material kampas rem dan menerapkan variasi tekanan pengepresan. Nah, manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, tekanan pengepresan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap nilai kekerasan kampas rem. Nah, ini ada tabelnya. Seperti biasa ya, teman-teman, tabelnya ini kita akan salin ke Excel. Lalu, dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Oke, teman-teman. Nah, ini kita akan nyalin dulu nih tabelnya yang tadi. Nah, ini kita masih di file yang sama ya. Ini kan tadi untuk soal nomor 1, sekarang soal nomor 2. Nah, ini kita salin semuanya, ya. Lalu kita masuk ke studionya. Nah, ini kita seperti biasa kita running dulu. Kita suruh si RStudio ini membaca eh, Excel yang judulnya itu tugas mingguan, tapi sekarang di sheetnya sheet 2. Kita running dulu. Nah, sekarang ini udah membaca nih di sheet 2. Sekarang masukin mendefinisikan faktor dan variabel dependen. Nah, kita masukin dulu. Nah, sekarang kita akan menguji Leven test untuk homogen. Running. Nah, sekarang kita udah dapet nih untuk P-nya itu mengeluarkan nilai sebesar 1. Artinya P value-nya ini dia lebih besar daripada 0,05. Artinya varians datanya ini termasuk varians data homogen. Jadi dia terpenuhi ya si varians homogenitas variansnya. Sekarang kita lanjut ke ini pemeriksaan normalitas atau uji normalitas.
Nah, ini kita dapat hasilnya itu P value-nya 0,1619. Nah, 0,1619 ini dia kan lebih besar daripada 0,5. Sehingga H0-nya itu akan diterima dan artinya datanya ini berdistribusi normal dan asumsi normalitasnya itu terpenuhi. Dan yang terakhir sini kita akan penyusunan model ANOVA. Ini kita running dulu. Oke. Jadi dia di sini kan untuk P-nya itu 2,2. Nah, artinya dia itu kan dia tuh kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ini ditolak dan artinya itu jenis material memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai kekerasan. Lalu pengaruh tekanan pengepresan. Ini kan menghasilkan 2,488 ya, yang artinya nilai P value-nya itu dia kurang dari 0,05. Dia lebih kurang nih dari 0,05 ini. Lalu H0-nya ini akan ditolak. Yang artinya tekanan pengepresan memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai kekerasan. Lalu yang ini sekarang jenis tekanan. Nah, jenis tekanan dia akan menghasilkan angka 0,8519. Nah, artinya dia tuh lebih besar daripada 0,5. Maka H0 ini akan diterima. Artinya tidak terdapat interaksi signifikan antara jenis material dan tekanan pengepresan terhadap nilai kekerasan. Jadi kesimpulannya itu untuk soal nomor satu, dia ini berdasarkan hasil ANOVA satu arah diperoleh nilai P value-nya itu sebesar 2,69 pangkat 15. Itu pokoknya lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat simpulkan bahwa jenis material berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tekanan MPa. Nah, untuk soal nomor 2, dengan berdasarkan hasil ANOVA dua arah, jenis material ini berpengaruh signifikan terhadap nilai kekerasan. Yang mana tekanan pengepresan juga berpengaruh sangat signifikan terhadap nilai kekerasan. Dan terakhir, interaksi antara jenis material dan tekanan pengepresan itu tidak berpengaruh terhadap nilai kekerasan. Nah, mungkin itu saja penyelesaian menggunakan model ANOVA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.